ya Nur Zain. Abdul Qadir Jalani ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani Syai'ullahul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala al-musannif rahimahumullah. Berkata musannif awil muallif hajal kitab insyaallah fi kitabihi wa yaqulu jam'un baina syariah wal hakikah, maka perpaduan antara syariah dan hakikat itu amatlah penting menyampaikan seseorang pada kesempurnaan pengetahuan. Nah, ya. Wa yuqalu min qaulillahi ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mautu wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah berfirman, Allah pun menentukan waktu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika datangnya kematian seseorang, wallati lam tamut, tetapi juga Allah lam tamut tidak mematikan fi manamiha, pada saat orang tidur, payumsikul lati qada 'alaihal mautu, tapi Allah menahannya sehingga tidak terjadi kematian, allati qada 'alaihal maut, sampai ditentukan waktu kematian mereka, wa yursilul ukhra, dan diutus kepadanya, ila azalim musamma, ketentuan yang telah ditentukan Allah terhadapnya. Quran surah Az-Zumar ayat 43. Orang yang tidur itu adalah orang yang sesungguhnya sudah diambang kematiannya. Jadi orang tidur itu diambang kematian. Jikalau Allah sudah mengizinkan, meninggallah orang tersebut. Jadi orang tidur sebenarnya kematian, tetapi Allah menahan seseorang itu dari kematiannya. Maka ketahuilah, kata beliau, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, al-hikmatul jami'ah, hikmah itu terkumpul, ma'rifatul haq, ialah tentang pengetahuan ma'rifah, kebenaran tentang ma'rifah, wal amalu biha, dan mengamal dengan amal itu, wa ma'rifatul batil wa tarkuhu, dan pengenalan yang batil, ma'rifah yang batil haruslah ditinggalkan. Begini, apa yang dimaksud dengan ma'rifah itu? Di dalam lembar yang lain beliau mengatakan ada zahir, itu ilmu syariah yang biasa kita pelajari. Ilmu zahir yang biasa kita pelajari itu misalnya tentang bagaimana berzakat, bagaimana kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita mulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu zahir. Di dalam sholat itu adalah syariat zahir. Di dalam sholat itu ada lagi lapisan bawahnya, namanya tarekat dan ma'rifah. Tarekat dan ma'rifah itu adalah tarekatnya di mana, ma'rifahnya di dalam syariat itu juga. Nah, gitu maksudnya. Ibarat sebuah buku, lapisan buku itu ada tarekat, ada ma'rifah. Jadi sebenarnya manusia itu biasanya umumnya hanya berhenti pada zahirnya saja, tidak mencari bagian yang dalam. Timbullah di sana masalah khusyuk, bagaimana merasa, bagaimana menghadirkan hati, menghadirkan Allah dalam hati, merasa diawasi oleh Allah. Itulah termasuk bagian daripada tarekat dan ma'rifah. Tarekat dan ma'rifah. Nah, itu bagian-bagian yang kita seharusnya mempelajari bagaimana tata cara bagian-bagian yang demikian itu. Seperti juga orang
biasanya memahami yang johir. Seperti firman Allah tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidur manusia. Tidur manusia itu dianggap hal yang biasa oleh manusia kita kebanyakan. Padahal tidur itu adalah di ujung kematian itu sendiri. Padahal tidur itu menuju kematian. Jikalau Allah mengizinkan, tapi yang dilakukan Allah fayumsik, menahan orang tidur itu dari kematiannya, menahan ruh orang itu dari keluarnya kepada jasadnya. Karena itu ruh itu dia keluar tapi bentuk hisinya. Nah itulah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menolong kepada kita pada saat kita tidur itu, menahan ruh kita itu supaya jangan meninggal dunia. Nah tapi orang kebanyakan tidak tahu itu, yang dilihat orang johir, tidur aja, malah disuruh hendak tidur di sini. Nah, padahal andaikan kita tahu hakikatnya, itu sama dengan menyuruh kematian. Yalah, bahasa Banjar, hendak guring-guring dulu sini guring aja. Padahal itu sebenarnya menyuruh orang mati. Ya lah, menyuruh orang mati andaikan tahu hakikatnya. Nah, itu maksud beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, maka ketahuilah warrujul insanul khas, kembalinya manusia yang khawas, wusuluhu, dan wusulnya sampailah dia wahwal kurbah, pastilah yang ditujunya adalah al kurbah. Manusia itu rohaninya itu menuju kurbah. Yakunu bisa babi ilmu hakikah, disebabkan ilmu hakikat, wahwa tauhid. Ilmu hakikat itu juga disebut dengan ilmu tauhid fi alamil kurbahil lahud, yakni pada alam lahud adanya kurbah. Kayak apa tuh maksudnya? Begini, ketika orang bicara tentang ilmu tauhid secara keilmuan, itu di alam misal dulu. Ketika dia mulai memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat dia tidak terpikirkan hal yang lain lagi kecuali keagungan dan kebesaran Allah, saat itu orang sudah berada di alam lahud. Jadi ketika kita ini sedang memikirkan tidak ada yang kuasa lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu orang itu sebenarnya berada di alam lahud, alam tertinggi dari ketuhanan. Bagaikan seperti Nabi berada di Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj. Makanya Nabi mengatakan, salatnya orang mukmin itu salatul mukmin, mi'rajul mukmin. Ya kah? Itu lah. Yalah. Salat itu mi'rajul mukmin, kata Nabi. As-salatu mi'rajul mukmin. Salat kita itu, orang mukmin itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Maksudnya seharusnya kita sholat itu berada di alam lahud. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi kita sholat ini biasanya hanya berada di alam misal atau di alam jasad. Yalah, di alam jasad apa? Masih kedengaran kanan kiri, masih terasa dan sebagainya. Kalau orang seperti Nabi, beliau sebagaimana sholat di dalam Sidratul Muntaha, yang tidak lain yang dirasakan beliau, sehingga turunlah firman Allah, maka zaba fuada ma taro, tidaklah berdusta hati atas apa yang dilihatnya, yaitu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah dan. Tapi yang terjadi kita paling-paling apa? Paling-paling ya kita berada masih naik juga di alam misal, alam ruh. Paling-paling kita berada di alam ruh, bukan di alam lahud. Alam lahud itu disebut dengan alam ketuhanan. Nah itu maksud Sidin. Untuk memahami itu, ujar Sidin, jar Syekh Abdul Qadir Jailani, sama seperti kita tidur itu. Kita tidur tuh merasalah, nggak merasa lagi kan? Tapi sebenarnya kita tidur itu sudah di alam ruh. Cuma kita tidak sadar. Makanya Allah menahan kita. Andaikan tidak ditahan Allah, pastilah kita berpisah dengan jasad kita. Itu maksudnya. Nah, luar biasa kan maksud beliau ini. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ba'da hayatil qalbi, setelah adanya kehidupan hati, binuri tauhid, dengan nur cahaya, dengan cahaya tauhid.
Cahaya tauhid itu kayak apa? Cahaya tauhid itu begini. Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Sifat Allah itu misalnya kita kenal Tuhan itu Al-Qayyum, Tuhan yang Maha Qayyum atau Maha Hidup, Hayyun. Kita dapat melihat, merasakan bahwa tidak ada kehidupan yang ada hidup ini kecuali dikarenakan bergantung kepada Allah Hayyun lagi Qayyum. Nah, orang yang melihat, merasakan seperti itu, orang itu disebut dengan mendapatkan nurut tauhid, cahaya tauhid. Tauhid itu kan keesaan. Jadi bila kau menyampaikan sesuatu yang sifatnya keesaan, bahwasanya kepada Allah itu semua itu terjadi karena tidak lain adalah hayat Allah, maka berarti dia sudah paham di bagian tauhid itu setidak-tidaknya tentang Hayyun lagi Qayyum. Ketika dia belajar tauhid, qiyamuhu binafsi, yalah, Allah tidak memerlukan bantuan seorang jua pun, berdiri sendiri, sedangkan kita makhluk selalu memerlukan bantuan. Bantuan itu kepada siapa? Bantuan kepada sesama makhluk, terutama bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap hidup dan berkelakuan di dalam kehidupan ini. Nah, itu maksudnya. Maka waba'da fiha mulazimatun, maka baginya adalah adanya kelaziman atau berterus-teruslah hendaklah dia bi asma'i tauhid bilisani sirri bi ghairi harfin wala sautin. Hendaklah dia melazimkan asma-asma tauhid pada sirnya bi ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Yang jahir dulu. Bolehkah yang tidak lazim bagi orang biasanya begini, berzikir? Kalau orang biasanya berzikir apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya kah? Yang Malik, ya Kudus. Boleh pula ternyata berzikir itu ya Qadim, ya kah? Apalagi nama ya Wajibal Wujud, ya kah? Apalagi nama-nama sifat ya Qudrat, apalagi ya Sami, ya Basir, nama-nama sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Qadim, ya Baqa, misalnya ya Allah, ya Baqa, ya Allah, ya Qadim, boleh. Itu namanya mengajarkan kepada diri kita, melazimkan diri berzikir bi asma'i tauhid, dengan nama tauhid, bi sifatihi atau wa asma'ihi, atau nama-nama Allah seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang nama yang paling top itu adalah Allah. Tapi kita untuk mengingatkan kita tentang kebesaran keagungan Allah, bolehlah kita dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, apabila kita bisa melakukan itu bilisani, maka sampai pada lisani sirri, sampai kepada lisan sir. Sir itu terletak di jantung relung atau di bagian basirah, atau disebut dengan di puat kita. Jadi ada kolbun, ada puat. Di puat kita ini bila sampai ke puat ini sir itu, maka timbullah tanpa huruf dan tanpa suara. Misal tanpa huruf tanpa suara adalah kita mengerti, memahami sesuatu itu, bahwa dengan mengerti dan memahami sesuatu itu tanpa kita sadar, secara otomatis kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanpa huruf, tanpa suara sudah masuk. Misalnya tadi, bahwa hidup kita merasakan hidup, dan kehidupan ini tidak lain semata-mata karena anugerah Allah berikan hayat kepada diri kita, bukan karena kitanya. Selama ini kan kita berpikir yang namanya hidup itu karena kitanya. Yalah, aku hidup, nggak apa, anak hidup aku juga. Nah, orang yang berzikir tanpa huruf, tanpa suara itu bisa memahami dirinya itu hidup karena dihidupkan Allah. Ruhnya ditahan Allah di dalam jasad kita ini, yang mungkin ruhnya hendak keluar tapi ditahan Allah, sehingga kita pun tetap bisa hidup. Itu adalah memahami dan mengerti, itu termasuk bagian daripada mengingat Allah atau zikrullah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf
dan tidak ada suara. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al insan sirri, manusia itu sirri, rahasiaku, wa ana sirrahu, sedangkan aku adalah rahasia daripadanya. Wa qala azza wa jalla, inna ilmal batin sirrun man sarri ajalahu fi qalbi ibadi wala yaqifu alaihi ahadun ghairi. Sesungguhnya ilmu batin itu sirrun, rahasia. Nah, rahasia. Jadi ilmu batin itu rahasia, ujar Tuhan di dalam hadis qudsi. Rahasia sirrun min sirri, rahasia dari rahasiaku. Aj'aluhu, maka aku jadikan fi qalbi ibadi, pada hati hambaku. Aku jadikan rahasia itu ada di dalam hati hambaku, maksudnya di dalam basirah atau dalam ruh hambanya. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, tidaklah tertahan padanya seorang jua pun padanya, melainkan selain daripada aku. Itu maksudnya, tidak akan diberikan sesuatu kecuali aku yang memberikannya, yang membukanya kawa. Nah itu, karena itu memintalah kepada Allah agar dibukakan mata hati yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, aku bersama hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, hina yazkuruni, ketika dia mengingat kepadaku, wa ija jakarani, bila dia mengingatku, fin nafsi, pada dirinya, jakar tahu fin nafsi, aku pun, kata Tuhan, akan mengingat kepadanya pada diriku. Wa ija jakarani fi malai, apabila dia mengingatku pada waktu sunyi, jakar tahu fi malai ahsan minhu, aku akan mengingatnya pada waktu sunyi pula kepadanya, dan lebih baik daripada dirinya. Nah jadi kalau kita bisa ingat kepada Allah itu waktu ramai maupun waktu sunyi. Bila sudah biasa, maka Allah pun selalu memperhatikan kita pada waktu sunyi maupun di waktu ramai. Itulah makna bahwa hamba banyak bergantung pada diri kita. Bahasa lain doa. Ringkasnya begini, Allah itu seringkali menunggu kita berdoa. Yang jadi masalah kita tidak berdoa, maka Allah pun tidak mau memberi. Karena kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka Allah pun memperhatikan kita. Begitu bahasa lainnya kan. Berarti ada rahasia Allah pada diri kita. Apa rahasia Allah pada diri kita? Apa Dan? Rahasia Allah adalah menunggu kita berdoa kepadanya. Nah itu salah satu rahasia Allah. Seperti juga mengingat. Mulailah kita mengingat Allah. Jangan serah Allah aja. Hendak mengolah, hendak berzikir kah kada aja. Ya kah? Nah ini kesalahan. Seharusnya mulailah kita mengingat Allah, maka otomatis, secara otomatis Allah pun mengingat kepada diri kita. Nah itu maksudnya, prinsipnya seperti itu. Maka bila sudah seperti itu, lalu timbullah efek ilmu ma'rifah yang lain, bahwa kita sadar kita melakukan semua ini tidak lain karena Allah menggerakkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibuka pertanyaan-pertanyaan lah. Sampai situkin dulu lah. Kalau bingung lah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqim thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.